Halo anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Zen. Saya guru penjas orkes ya. Kebetulan saya mendapatkan kelas 7 untuk mengajar dari kelas 7A, B, C, D, E, F, dan juga G. Jadi selama 1 tahun saya yang akan mendampingi anak-anak semuanya untuk belajar bermain dan mengeksplor seluruh materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum saya memulai menyampaikan beberapa hal, marilah kita berdoa, memohon kepada Sang Kuasa, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga mampu menerima ilmu segala pengetahuan yang akan kita sampaikan. Berdoa, saya persilakan. Selesai? Baik anak-anak, tentunya kalau berbicara kita olahraga ya, untuk materi penjas orkes itu banyak sekali permainan ya yang kita ketahui. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, karena ini situasinya sedang ada pandemi yaitu COVID-19, maka dari itu saya ingin menekankan awal untuk kita supaya tetap menjaga kebersihan, kesehatan. Juga tidak lupa untuk mengingatkan selalu memakai masker ya saat kemanapun kalian pergi. Kemudian kalaupun keluar harus jaga jarak, social distancing. Dan juga penting untuk kita selalu membawa hand sanitizer, atau kalau memang ada tempat untuk cuci tangan, kita harus rajin untuk mencuci tangan. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19 supaya kita bisa langsung bertatap muka ya. Untuk itu kita kenalan dulu aja ya. Nggak usah terlalu serius. Untuk materi PJOK itu semester 1 itu saya akan menyampaikan beberapa materi terkait permainan ya. 1 sepak bola, kemudian 2 bola voli, 3 bola basket, nanti bulu tangkis, kemudian pola hidup sehat. Itu yang penting karena di saat situasi pandemi ini kita penting sekali untuk menjaga pola hidup sehat supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kontrak kita selama kita belajar materi PJOK ya. Itu yang pertama, saya menekankan anak-anak untuk selalu bergerak aktif ya. Setiap hari bangun harus pagi, kemudian mandi, bersihkan diri, kemudian bergerak aktif, jangan malas-malasan ya. Perbanyak bergerak, misalkan pemanasan, jogging, senam, membantu orang tua itu pun juga termasuk salah satu bergerak aktif ya. Kemudian anak-anakku juga perlu mengkonsumsi makanan nutrisi yang sehat. Ya, nutrisi yang sehat di sini maksudnya anak-anak harus makan teratur 3 kali sehari itu minimal, dengan gizi yang seimbang ya. Ada karbohidratnya, ada protein, kemudian ada sayur, vitamin, mineral, buah, kalau perlu dilengkapi dengan susu ya, supaya kita imunnya tetap terjaga. Karena kalau nutrisinya kita yang masuk itu kurang sehat, seperti gorengan atau makan makanan pedas yang sekarang lagi booming, mie instan, itu bukan malah membuat kita sehat, tapi kita rentan terkena sakit ya. Karena ini juga musim pancaroba, jadi peralihan dari musim hujan ke musim panas, jadi rawan sekali batuk, pilek itu menyerang. Maka dari itu harus nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus
sehat dan baik ya. Kemudian tidak kalah pentingnya anak-anak perlu menerapkan pola istirahat yang cukup ya. Tidur minimal 8 jam dalam sehari ya. Tidak boleh kurang, kelebihan juga tidak boleh. Terus mentang-mentang ini libur terus belajar dari rumah terus bisa seenaknya sendiri tidur-tiduran, tidak seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap menerapkan istirahat yang cukup ya. Jangan sampai begadang malam, terutama anak laki-laki nih yang suka main game ya. Mungkin wifi-an lah di warung kopi itu boleh bermain game, tapi ada batas waktu, jangan terlena. Kemudian yang perempuan juga seperti itu, mungkin karena baru masuk terus kenal sama lawan jenis terus akhirnya chattingan ya sampai malam larut, kurang istirahat, kurang tidur. Nah itu akan menyebabkan imun kita turun. Jadi tidak boleh ya, harus menerapkan pola istirahat yang cukup. Selain itu juga harus memenuhi asupan mineral ya dari air minum yang kita minum, supaya tubuh kita tetap terhidrasi seperti itu ya. Kemudian yang aspek yang tidak kalah penting lagi terkait dengan belajar dari rumah. Itu saya rasa untuk pengawasan agak sulit juga. Tapi nanti saya harapannya ketika saya mengajar, saya menyampaikan materi di grup masing-masing. Sudah ada grup kan? Sudah dibentuk kelas, mulai kelas A, B, C, D, E, F, G. Itu nanti kalian harus menyimak sebagai tanda kalau anak-anak itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar di jamnya Pak Zen ya. Itu kalau tidak hadir nanti resikonya apa? Tanggung sendiri ya. Tetap ada pencatatan jurnal harian itu, meskipun kalian dari rumah itu harus selalu memantau grup, karena sekolah juga punya jam. Nanti ada jadwalnya, nanti Pak Zen share, kalian harus tahu dan mempersiapkan diri. Mungkin belajar materi, buku juga sudah diterima, kamu harus baca-baca. Nanti di situ saya akan membuat kuis ataupun tugas ya, harus dikerjakan dan dikumpulkan pada saat jam itu. Kalau tidak mengumpulkan berarti resikonya saya anggap tidak mengikuti pelajaran saya alpa ya. Untuk peraturan saya tegas, disiplin ya. Kalau anak-anak tidak melakukan atau melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan, yang sudah kita sepakati, berarti sama dengan tidak berhak mendapat nilai. Seperti itu ya. Nanti ada tugas-tugas termasuk seperti membuat poster, menggambar materi apa, terus kemudian meresum atau merangkum materi yang sudah saya sampaikan, seperti itu. Kemudian apalagi ya, untuk penilaian yang pasti presensi itu juga penting. Kamu harus menyimak baik-baik ketika saya di jam saya menyampaikan materi, kemudian ada tugas-tugas itu juga. Selanjutnya, ini kita penting sekali ya untuk menyampaikan materi. Sebelum materi praktek itu pasti ada pemanasan ya, pemanasan materi itu, kemudian pendinginan. Yang sudah kalian lakukan, pernah lakukan di SD atau MI dulu, pemanasan itu kan kita harus mempersiapkan otot tubuh supaya siap untuk melaksanakan aktivitas gerak ya. Itu sangat penting. Pemanasan itu apa sih? Pemanasan itu bisa dikatakan stretching ya. Karena ini situasi pandemi, jadi stretchingnya aktif sendiri. Itu besok ketika mau materi minggu depan, saya akan memberikan contoh. Kamu belajar mempraktekkan, direkam, kemudian di share ke grup ya, dikirim siapa-siapa yang sudah melaksanakan, saya nilai seperti itu. Atau nanti kita belajarnya lewat YouTube, saya akan buat akun YouTube, kalian
menyimak dari video YouTube saya, kemudian kalian praktekkan di rumah. Setelah itu kamu rekam, kirimkan ke saya, bisa seperti itu ya. Kita fleksibel aja. Yang pasti untuk kendala banyak sekali ya, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar, karena salah satu komponen penting untuk kita mencapai sehat dan imun kita yang terus meningkat itu salah satunya dengan cara gerak aktif atau olahraga ya. Kemudian ada pemanasan, kemudian ada inti, ada pendinginan. Bagaimana sih pemanasan itu dilakukan? Pemanasan itu seperti stretching ya, aktif atau peregangan. Urut mulai dari kepala, kemudian lengan, bahu, perut, kaki, terus kemudian dilanjutkan dengan senam atau gerakan calisthenics ya. Hitungannya 1 sampai 8 ya. Itu sudah hitungan pakem, tidak ada hitungan di bawah itu atau di atas itu. Untuk pendinginan juga penting sekali, karena nanti setelah otot kita beraktivitas ketika materi inti itu, otot perlu diregangkan lagi supaya peredaran darah lancar, kemudian sisa dari kita bergerak tadi itu cepat dibawa oleh peredaran darah ke jantung. Nanti mengurangi rasa pegal-pegal atau capek setelah kita berolahraga. Untuk pemanasan sendiri itu apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Ya, pemanasan itu untuk mempersiapkan otot pastinya ya, supaya otot itu elastis atau memanjang. Jadi ketika otot kita siap, maka kita akan terhindar dari risiko cedera ya, misalkan kesleo, jatuh yang mengakibatkan bengkaknya otot kaki, terkilir, lengan, jari yang keceklok atau kesleo ya. Pernah mengalami seperti itu kan? Nah, itu sangat penting sekali fungsi pemanasan atau stretching itu. Kemudian saya ingin menyampaikan kalau ada beberapa kondisi anak-anak yang tidak memungkinkan untuk bergerak ya, itu kamu bisa izin kepada saya. Karena apa? Ketika sakit atau punya riwayat penyakit yang sekiranya tidak bisa dipaksakan untuk bergerak, kamu harus bilang kepada saya. Takutnya nanti ketika saya menyuruh tugas gerak ada apa-apa, itu kamu bisa cedera ya, bisa lebih parah. Jadi tidak apa-apa Pak, saya mungkin punya penyakit asma, saya tidak boleh lari ya. Itu bicara sama saya, nyampaikan. Itu sangat penting sekali itu. Tidak usah takut, karena nanti nilainya sama. Akan saya berikan tugas tersendiri untuk anak-anak yang memang kondisinya tidak memungkinkan untuk ikut bergerak itu. Sampai di sini paham ya apa yang saya sampaikan? Kemudian untuk waktu pembelajaran penjas orkes itu 3 jam pelajaran ya anak-anak. Jadi kalian harus standby terus 3 jam, entah itu memakai kuota, kalau bisa ya lebih hemat ada wifi ya, ke warung juga tidak apa-apa, yang penting kondisinya tenang ya. Boleh berkelompok, tapi saya rasa harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, seperti itu ya. Mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Selamat datang di SMP Negeri 1 Pakel. Memang kondisinya kita harus memaklumi ya, kita belajar dari rumah. Sebetulnya saya ingin ketemu langsung tatap muka, tapi karena kondisi sedang pandemi COVID-19 ini kita harus jaga aman ya. Kita boleh waspada, tapi jangan takut lah. Karena kalau kita sehat, pikiran kita positif, insya Allah kita akan terhindar ya. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari bumi Indonesia dan kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Mungkin nanti lebih lanjut apabila ada yang ingin
disampaikan atau bertanya langsung ke WA Pak Zen, bisa WA pribadi ya, langsung cari, tapi dengan syarat harus memakai bahasa yang santun dan sopan. Saya tidak mau di grup itu seperti tidak menganggap ada bapak ibu guru ya. Bahasanya itu yang bagus. Kamu sudah anak sekolah, kamu sudah SMP, kamu harus belajar etika, attitude, tata tertib, dan harus sopan. Untuk mata pelajaran bidang studi olahraga khususnya, Pak Zen sangat menekankan kalian untuk menjaga sopan santun, menjaga tutur kata, lisan. Kalaupun chat itu ya harus salam dulu, kemudian pakai bahasa yang baik. Jangan ngoko sesama teman itu, bosone ojo sakkarepe dhewe ya, karena ada bapak ibu guru di grup itu. Jadi kalian harus memakai bahasa yang baik dan benar. Salam dulu, kemudian memakai bahasa yang baik, karena kalian sudah diajari di SD mulai kelas 1 sampai kelas 6 diajari boso. Kalau tidak bisa boso ya pakai bahasa Indonesia, karena itu bahasa persatuan, bahasa negara kita. Itu saja. Nanti untuk tugasnya silakan apa yang saya sampaikan ini dipahami betul-betul dan dicatat, diresum. Saya mau kamu merangkum apa yang sudah saya sampaikan di video ini, kemudian kamu tulis di selembar kertas, diberi nama lengkap, nomor presensi, kelas yang pasti, nanti difoto, dikirimkan di WA group. Paham semuanya? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sementara waktu ini. Kita akan bertemu lagi di jadwal yang sudah kalian terima. Ya itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Zen undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.